Jerman, yang saat itu dia menuliskan bahwa Hitler adalah seorang pendosa yang butuh untuk diselamatkan. Sebuah tindakan yang berani, karena Hitler dikenal sebagai seorang yang bengis, yang tidak segan-segan membunuh siapa saja yang menentangnya. Tapi itu whatever, berani menuliskan hal itu. Bunda Teresa juga adalah seorang tokoh yang berani mengambil risiko, meninggalkan segala kenyamanannya, pergi ke India, pergi ke Kalkuta, kota yang termiskin di dunia, merawat orang-orang kusta yang berhantaran di jalan-jalan di kota Kalkuta. Dia berani mengambil risiko. Dan setiap kali ada murid Tuhan yang berani mengambil risiko, maka Tuhan akan memakai dia menjadi alat kemuliaan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Beranikah kita seperti Thomas untuk berani mengambil risiko? Zaman kita ini orang mengejar hedonisme, orang mengejar tentang kenyamanan hidup. Sedikit sekali dijumpai ada anak-anak Tuhan yang berani untuk mengambil risiko. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara kepada setiap kita sebagai murid Tuhan, meneladani dari Thomas. Beranikah kita mengambil risiko? Yang kedua, apa yang kita dapat pelajari dari karakter Thomas? Yang kedua, dia ingin mengerti kehendak Tuhan. Itu dapat kita temukan dalam Yohanes pasal 1, pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saat Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya dan Tuhan Yesus menyampaikan tentang rumah Bapa. Dikatakan dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, saudara kasih Tuhan, saat Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, dan diakhiri dengan perkataan, aku akan pergi ke situ dan kamu tahu jalan ke situ. Semua murid angguk-angguk. Tapi hanya Thomas yang berani berkata dalam ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas adalah ciri dari orang yang tidak puas mendengar sesuatu tanpa dia paham. Dia adalah seorang yang dengan jujur akan bertanya untuk mencari tahu kebenarannya. Dia adalah seorang yang berusaha untuk mengerti betul apa kehendak Tuhan. Jelaslah dalam ungkapan ini bahwa Thomas belum menemukan setiap hal yang dibicarakan Yesus. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Thomas mencintai Yesus dan dia ingin tahu lebih banyak tentang dia. Dan yang terpenting, jika Yesus pergi ke suatu tempat, dia ingin bersamanya. Sampai kemudian Yesus berkata dalam ayat yang ke-6, ayat yang sangat terkenal dalam Alkitab. Yesus menjawab Thomas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Intinya bahwa karakter Thomas ini adalah seorang murid yang selalu ingin tahu kehendak Tuhan, ingin tahu jelas apa rencana Tuhan. Dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita sebagai murid Tuhan, untuk kita berusaha untuk memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan kadang dengan jelas dipaparkan dalam firman Tuhan, yaitu kehendak Tuhan supaya semua orang di dunia ini bertobat. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-7, Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa, tapi semua orang diselamatkan. Kehendak Tuhan juga supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang kedua, inilah kehendak Bapa supaya kamu percaya kepada Anak.
Kehendak Tuhan juga jelas supaya kita hidup dalam kekudusan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat dikatakan bahwa kehendak Tuhan supaya kita hidup dalam kekudusan. Tapi ada kehendak Tuhan yang harus kita pahami. Misalnya, apakah Tuhan menghendaki kita melayani di satu bidang ini? Apakah Tuhan menghendaki kita pergi ke satu kota ini? Atau bagi anak-anak muda, apakah Tuhan menghendaki untuk saya menikah dengan orang ini? Dan kehendak Tuhan yang spesifik itu yang harus kita kumuli, yang harus kita terus pahami. Saya berjumpa dengan seorang alumni yang dia ingin masuk ke sekolah kesusastraan setelah lulus dari tempat itu. Dan saya bilang, kamu sudah S1 di STI, kamu ingin masuk sekolah kesusastraan, apa tidak jelas panggilan? Iya Pak, saya waktu masuk STI itu hanya disuruh orang tua, tapi saya tidak yakin bahwa itu panggilan saya. Ya ampun, 4 tahun di sini. Dan ada banyak juga mahasiswa yang bergumul dan yakin akan kehendak Tuhan. Saya ingat ketika saya menguji kehendak Tuhan akan panggilan saya di sini. Saya ikut acara bisa disebut PATI, ya, Pekan Abdi Tuhan Indonesia, itu pada tahun 1988 atau 86. Waktu itu saya kelas 2 SMP. Saya merupakan peserta yang paling muda di antara semua peserta. Lalu kemudian ada tantangan panggilan pelayanan dan saya meresponinya, panggilan pelayanan itu. Saya didoakan karena saya masih kelas 2 SMP, ya, tapi saya tetap dikasih brosur STII. Waktu itu saya simpan. Saya doakan, saya memilih Tuhan apakah benar Kau panggil saya. Ketika saya lulus SMA, saya ragu-ragu apakah Tuhan panggil saya. Lalu kemudian saya diskusi dengan Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Daniel Ki Bagus Yudhoyono dari Blitar. Dia berkata, Yus, kalau Tuhan panggil kamu, kamu tidak akan bisa lari dari panggilan itu. Kemanapun Tuhan akan cari kamu. Dan itu sebabnya saya menguji panggilan Tuhan. Saya bekerja di Jakarta beberapa bulan, lalu kemudian saya pindah bekerja di Surabaya. Tapi dari beberapa peristiwa kejadian-kejadian yang hampir merenggut nyawa saya tangkap itu bahwa betul yang dikatakan oleh Bapak rohani saya bahwa kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu tidak akan bisa lari dari panggilan Tuhan. Akhirnya tahun 92 saya tidak mau lari lagi. Saya putuskan, saya tinggalkan semua pekerjaan saya. Saya pergi ke SDT Yogyakarta menjadi mahasiswa dan melayani Tuhan. Dan sampai hari ini saya yakin betul bahwa kehendak Tuhan untuk saya melayani Dia. Saya tidak pernah menyesal dengan keputusan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Ketika saya mau menikah dengan ibu dada ya, jangan ngomong. Saya sungguh mencari kehendak Tuhan. Saya doa puasa dan saya menjadi mantap waktu itu saya kuliah di Tirana Bandung. Saya berdoa di kamar saya berdoa, Tuhan kalau betul ini pilihan daripada Tuhan, berikan kemantapan di hati saya. Dan saat itu Tuhan memberikan kemantapan di hati saya. Saya pulang, saya melamar Dia dan saya menikah. Dan sampai hari ini saya belum menyesal memilih Dia sebagai istri saya. Karena ada kehendak-kehendak Tuhan yang secara khusus, yang secara spesifik. Berusaha sama seperti Thomas. Jangan hanya mengalir seperti air. Ya, karena tidak ada sekolah lain yang free, ya, tidak ada sekolah lain yang ada sponsornya. Di STI mumpung ada sponsor, ya saya STI saja. Oh, jangan. Itu akan membuat saudara cepat goyah. Tapi temukan betul-betul, sama seperti Thomas, temukan kehendak Tuhan dan hidupi kehendak Tuhan itu. Maka Tuhan akan memanggil saudara menjadi anak kemuliaan. Yang ketiga, apa yang dapat kita teladani dari karakter Thomas? Yang ketiga adalah bersaksi tentang Tuhan
ini dapat kita lihat pasca kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 27 sampai 29. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kata Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allah. Ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Saudara, kita tahu konteksnya di situ. Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya dalam sebuah ruangan yang tertutup, terkunci, rapat. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka dan menyatakan diri pada mereka, tapi Thomas tidak ada di tempat. Sepeninggal Yesus, teman-temannya menceritakan kepada Thomas perjumpaan mereka dengan Tuhan, tetapi Thomas tidak percaya. Dan Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku di bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Dan kemudian Tuhan menjumpai dia dan menyuruh Thomas untuk mencucukkan jarinya di tangan dan di lambungnya. Lalu kemudian ungkapan Thomas yang sangat terkenal, ya Tuhanku dan Allah. Ini adalah ungkapan yang pertama kali, ungkapan yang bersifat keilahian terhadap Yesus. Sebelumnya memang kita sering dengar banyak orang berkata Tuhan, Tuhan kepada Tuhan Yesus. Tapi kata itu lebih tepat diterjemahkan dengan kata master. Dalam bahasa Inggris rata-rata itu diterjemahkan master, bukan Tuhan, bukan Lord, tapi master atau tuan atau majikan. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka istilah Huios itu punya makna ilahi. Dan Thomas adalah yang paling pertama menunjukkan itu. Dia berkata, ya Tuhan dan Allah. Ungkapan Thomas ini kemudian menjadi tonggak gereja yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Tapi Thomas bukan saja sebatas pengakuan diri di bibirnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, tapi dimanapun kemudian dia berada, dia selalu menyerukan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, Yesus adalah satu-satunya Allah. Sama seperti murid-murid yang lain, kemudian dia pun pergi memberitakan Injil, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-13, dia juga merupakan satu di antara 500 orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kemudian dia bersaksi. Dia bersaksi memberitakan Injil di daerah Babilonia kuno. Lalu kemudian terus dia memberitakan Injil, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sampai di India. Dan dengan penuh keberanian dia memberitakan Injil kepada Raja India saat itu. Dan Raja India pun melemparkan tombaknya terhujam di jantung Thomas, dan Thomas mati di India. Ada sebuah gereja purba di India namanya Bartoma yang dipercaya sesuai dengan tradisi mereka bahwa gereja itu didirikan oleh Rasul Thomas. Rasul Thomas adalah rasul yang paling jauh melakukan perjalanan pelayanan penginjilan. Memang tidak tercatat berapa banyak orang-orang yang menjadi percaya karena kesaksian, tapi saya percaya ribuan orang telah mendengar kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai murid itu? Beranikah kita bersaksi pada dunia ini bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah, satu-satunya Juru Selamat, dan tidak ada yang lain? Kalau kita masih kurang berani bersaksi dengan mulut kita, paling tidak kita bisa bersaksi dengan medsos kita, dengan IG kita, dengan Facebook kita, dengan WhatsApp kita, penulis status-status kita, beritakan pada dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah satu-satunya. Saudara yang kasih Tuhan, dunia saat ini
bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Dan Alkitab bisa diterjemahkan secara bebas berdasarkan konteks budayanya. Nah, saudara yang sudah belajar firman, tahu dengan pasti Yesus adalah Tuhan dan Allah yang sejati. Jangan kiranya kita buta, jangan kiranya kita terdiam. Belajar dari Thomas, bersaksi tentang Tuhan dimanapun kita berada, ceritakan tentang Dia kemanapun Tuhan.